Bahkan peristiwa yang menarik yang nggak kita rencanakan, pernah anak-anak melempar batu di sawah, lalu suatu hari Pak petani datang sambil membawa ember, isinya satu ember penuh batu. Mas Yudis, niki olah-olah saka anak-anak bawa ke kantor sini. Jadi seember batunya. Ya, bagi kami itu rezeki. Ya, rezeki untuk apa? Diproses menjadi peristiwa. Menjadi peristiwa yang. Nah, kita temukan anak-anak dengan petani. Terus kenapa bapak marah gitu? Karena ada batu yang di sawah. Kenapa batu di sawah bikin bapak marah? Ternyata itu mengganggu tumbuhnya tanaman tadi. Misalnya. Lalu apa yang kalian pikirkan kalau begitu nak? Gitu. Ya, padahal saya main-main ya, nggak menyangka ternyata merusak. Kalau yang sosial budaya Pak, yang diterjemahkan dalam pembelajaran. Ya, itu sebenarnya sudah ada kan. Ada juga. Tapi juga secara khusus itu kita punya kolaborasi dengan petani sini ya. Setiap 2 tahunan itu ada acara pesta panen atau wiwitan ya. Wiwitan tapi diselenggarakan bareng-bareng. Kolaborasi anak-anak petani sini. Lalu tadi pasar Senen Legi itu kita memantik ya menggunakan hari Jawa ya. Supaya hari itu nggak dilupakan. Kalau hanya Senin, Selasa itu kan nggak akan pernah tahu Legi itu ada ya. Lalu juga di pasar Senen Legi itu bisa ambil tema-tema pangan sehat, terus pangan lokal, polo kesimpar, polo kependem gitu, atau apa itu bisa masuk ke sana juga. Terus kita punya pasar ekspresi, di pasar itu kita bisa mainkan itu. 4 pilar itu bisa masuk semua. Berarti arena atau yang sering digunakan sebagai ibaratnya laboratorium alamnya itu tadi di pasar, terus di sawah ya Pak ya, tani ya. Jadi satu itu kan di peristiwa-peristiwanya anak, peristiwa-peristiwa yang dirancang bersama gitu ya. Kayak event-event tadi kan yang dirancang bersama ya Pak. Wiwitan, habis itu ada pasar. Mohon maaf Pak, sini latar belakang orang tuanya seperti apa Pak ya? Karena bicara peristiwa ini kan juga dipengaruhi oleh latar belakang orang tua, keluarga, sehingga yang mereka lihat peristiwa-peristiwa pengalaman itu kan juga berpengaruh terhadap menjadi sumber belajar atau proyek risetnya Pak. Macam-macam sih. Oh, macam-macam. Dosen ada, guru ada, petani ada, terus yang di bengkel juga ada, dari sisi ekonomi ada, sisi ekonomi juga beragam. Ada batasan khusus Pak untuk penerimaan siswanya? Jumlahnya 15. pokoknya hanya 15. Berarti ya apa itu Pak, terbatas ya kuotanya. Ya karena kami komunitas itu nggak bisa besar ya, dan kami nggak akan buka cabang. Yang di Banjarnegara tadi masih ada Pak? Mereka bertransformasi menjadi komunitas namanya Anane 29. Anane 29. Dengan kegiatan yang sama seperti ini? Beda, mereka yang jadi alumni ya. Jadi alumni, berarti sekarang udah jadi pindah penggerak sama masyarakat, jadi apa? Lebih luas lagi, bukan kelompok belajar SD SMP mungkin. Dulu juga kita belum masuk ke dunia persekolahan ya di sana. Persekolahan kan baru di sini ketika mulai PAUD tadi. Yang sebelum PAUD kan juga masuk kelompok belajar anak-anak di sore hari gitu kan. Tapi menurut Bapak ini kalau diterapkan di formal Pak, karena kan dari sisi fleksibilitas waktu dan juga mekanismenya kan
mungkin beda ya Pak ya. Itu masih bisa nggak Pak, memungkinkan nggak? Atau nilai apa? Kalau misalkan karena kan kami rencananya memang ada di madrasah, meskipun ya nanti tentu kan karena masih ada tanggungan dengan capaian-capaian dalam mata pelajaran dan lain-lain tuh. Kalau menurut panjenengan? Paling jembatannya pada peristiwa-peristiwa tematik ya. Peristiwa tematik. Jadi kalau misalnya mau melakukan ini secara penuh gitu ya mesti bertahap supaya nggak kaget aja sih. Iya. Perpindahan dari Kalau- sekolah formal. Kalau tiba-tiba secara penuh dilakukan, saya yakin pasti kaget. Ya. Kaget. Karena juga misalnya soal jumlah ya, jumlah anak. Kalau misalnya riset individu tadi itu satu kelas ada 32 anak, Iya. Gurunya cuma satu. gurunya satu itu kan Muntah-muntah. stres itu namanya. Terus mentoringnya gimana? Berarti 15 anak itu dengan satu guru saja. 3, Oh, 3 guru. 3 fasilitas. 1 Jadi banding 1:5 5. ketika riset individu. Nah kalau itu kan berarti risetnya riset kelompok yang meringankan guru. Iya. Kalau kelompok itu satu kelas menjadi satu kelompok atau dibagi kelompok-kelompok kecil lagi Pak? Ya itu fleksibel aja sih. Fleksibel ya. Sesuai dengan karakteristik. Ada yang mungkin kelas kalau misalnya konteksnya gini, ambil kita akan mengelola kelas itu kan peristiwa sebenarnya selama 1 semester. Jadi itu akan menjadi peristiwa kelas, menjadi risetnya kelas atau proyeknya kelas gitu. Bagaimana mengelola suatu semester. Oh kita perlu bikin pengorganisasian. Oh kita perlu membuat checklist apa saja yang perlu diolah. Gitu. Kalau ada agenda tahunan kita ada Pak yang memang dibuat bersama-sama mungkin lintas jenjang atau apa? Jadi bulan namanya pasar ekspresi itu bisa 1 semester bisa kadang 2 kali gitu. Dan itu campur semuanya. Itu bahkan melibatkan komunitas atau masyarakat sekitar gitu. Pasar ekspresi itu apa maksudnya pasar ekspresi? Ada pasar, ada panggung ekspresi gitu. Oh, kayak Gampangannya. pentas seni gitu ya Pak ya. Lalu kami ada bulan presentasi. Itu dilakukan setiap semester. Presentasi riset tadi. Ya. Nah itu bisa dikelola karena model presentasi anak itu bisa beda-beda. Ada yang dia dengan PowerPoint dan menceritakan itu, ada yang bisa dibikin talk show, ada yang Video. dia bikin apa ya namanya kayak pelatihan gitu ya, workshop Praktek langsung ya, workshop. workshop. itu ada yang pameran. Itu Ada presentasi yang yang individu pentas. Pak ya. Yang individu. Nah ini bisa dikelola. Oh, dikelola. Jadi kami di bulan presentasi itu nanti misalnya risetnya anak-anak bisa di kelompok temakan misalnya. Oh ini yang pangan gitu. Atau berdasarkan tadi oh ini yang bisa dipakai sebagai pertunjukan di panggung. Itu bisa Dikreasikan sesuai dengan kelompoknya juga gitu. gantung kreativitas Agenda yang wajibnya panitianya nanti. Itu kalau bulan presentasi juga lintas jenjang Pak. Jadi kelas itu bisa didatangi dari kelas lain. Misalnya anak kelas 1, anak SMA yang pengen lihat boleh. Nggak apa-apa. Dana setiap riset dari masing-masing. Dana setiap riset. Kalau dana dari setiap riset itu dari masing-masing. Logistiknya masing-masing. Masing-masing. Itu di luar SPP. Jadi kayak mereka mau melihat kayak tadi kan di sini ada melihat mesin atau motor kayak gitu ya dia datang di sendiri habis itu. Ada kapan tuh anak SMA yang risetnya motor modifikasi gitu. Itu
Ya dia bikin proposal ke orang tuanya gitu. Dan orang tuanya oke Pak. Orang tuanya Cocok ya. Ya, ya. Cocok ya. Latihan dari reviewer. Berarti riset itu dilakukan di luar gitu ya Pak ya? Bisa di luar, Bisa di luar, bisa di sini. di mana aja. Fleksibel tergantung. Asal ada resortnya. tapi semua kebutuhan dia yang Iya, kebutuhan Handle masing-masing sendiri. siswa dari sekolah. Berarti bebas ya untuk riset itu bebas, anak-anak pengen riset apapun itu bisa ya Pak ya? Ya, yang penting bisa diamati Nah, itu sehari-hari. maksudnya kan kayak gini. Dia kan kelas Batasannya itu. dia sudah mulai sistem Karena mobil. yang mau kita bawakan pengalaman ini ya, yang utuh itu ya, bukan mungkin itu. Kalau risetnya teks itu kan pengalaman pikiran ya, Iya. hanya di situ. Iya. Belajar di sini. Berarti ini harus bisa diamati pokoknya. Ada batasan lain Pak untuk risetnya? Ya, memungkinkan secara waktu, secara biaya, karena nanti kan berarti riset itu harus menjadi mufakat ya dengan orang tuanya kan. Iya. Jadi selain persetujuan dari fasilitator, Gawe- itu gawe persetujuan dari orang tua juga. Dan itu Itu sebagai musyawarah mufakat Dari itu. ketua LP2. berarti harus sebagai kayak project iya semester Yang penting lah. kayak semacam tugas akhir gitu Pak. Ya enggak tugas akhir udah dilakukan dari awal. Di websitenya sama. Project semester gitu. dan orang tua ya pastinya harus terlibat Pak ya. Maksudnya kita juga memastikan bahwa ini Ya mau nggak mau, Heeh. dia akan terlibat. Ya. Sesibuk apapun akan terlibat. Karena misalnya anak mau menentukan risetnya mau apa gitu. Itu kan mesti ada obrolan. Jadi sistem itu sendiri akan membuat orang tua belajar. Itu kurikulumnya orang tua. Akan membuat fasilitator belajar. cuma ya tadi Karena risetnya anak yang beda-beda, belum tentu aku tahu tentang itu. Dan untuk riset itu pemilihan untuk riset itu dilakukan di awal semester. Untuk menjadi project selama 1 semester. Ada mereka sistem kayak lapor dulu seberapa jauh progresnya gitu-gitu ya. iya Ya di mentoring. Oh, mentor. Jadi nanti 3 fasilitator itu akan dipecah jadi 3 kelompok mentor. Nah mentor itu yang akan rutin mendampingi, melihat progresnya anak. kalau filosofi belajarnya sebenarnya menggunakan apa saja ya Pak? Menemukan sendiri cara belajar. Ya. Filosofinya yang ini Pak. Ya saya melihat, saya mendengar ya. apa Konfusius Ya, kan? Confucius. What I see I forget. Iya. What I hear I little tadi juga remember. kayak Kita tambahkan yang terakhir itu kan nggak ada di Konfusius itu. Saya temukan, saya kuasai. Jadi kalau dia bisa menemukan sendiri, maka dia ya bisa menguasai. What I teach another I master. Kuasai. Arabiah. teach other Mode normal. oh ya tambahannya berarti kalau sudah bisa menemukan tadi apa ya jadi peneliti Pak ya. Ini justru otentik. Tingkatannya, Iya, jadi kan otentik. dia kalau Ini lebih sulit dong belum Maslow itu kan ya dia menciptakan itu. Nah menemukan itu bagian menciptakan juga. High order thinking skills. Iya, hot. C6. Ya ini tadi kan terjemahan dari terjemahan Taksonomi Bloom. kayak Taksonomi Bloom, ya. nilai-nilai Kok Ki masuk? Hajar Dewantara Benjamin juga dimasukkan ya Pak ya C6, C6. Oh, C6. dalam keasikan Evaluate itu untuk ya Pak grade. ya. ya sebenarnya dengan ini kan kita melihat bahwa anak itu memiliki kekuatan kodratnya. Ya, ini kekuatan kodratnya yang pertama itu satu belajar itu sendiri itu kan kekuatan. Tapi kekuatan itu nggak pernah dimanfaatkan sebelumnya. Lalu kita fokus supaya ini yang dimanfaatkan. Lalu belajar itu kan dia fokusnya pada gerak, gerak pikir, gerak rasa dan seterusnya. Nah, ini yang distimulasi supaya apa geraknya selaras ya. Itu menjadi manusia yang utuh itu ketika gerak pikir, rasa dan kemauannya itu selaras ya.
menjadi kasa ya, cipta rasa kasa, kemudian menjadi tenaga yang menggerakkan tubuhnya menjadi gerak yang utuh kan sebagai pribadi, jiwa raganya selaras. Selain struktur berpikir yang tadi ya Pak sistematis seperti itu, apa memang ada kayak baratnya apa ideologi ya yang memang harus menjadi apa ya standar capaiannya kayak gitu? Apa itu? Anak itu udah punya fitrahnya. Iya, enggak. Nah, sebenarnya kita itu kan ini ya unilateral mencoba untuk ya menjadi manusia kan sebenarnya. Manusia itu Humanis ya, humanisme. Jadi model riset itu maksudnya kayak menurut saya itu dari SD sampai SMA itu juga secara teori juga sama ya, sama terus ya, Tinggal ya bedanya tadi kedalaman Kedalaman. dan kekuasaan. sama tema yang di Kalau yang spesifik tentang isu-isu kayak keberlanjutan nih Pak, apa lingkungan kaitannya dengan apa ya budaya lokal kayak gitu, itu mesti apa ya juga menjadi apa konten yang harus ada atau gimana itu? yang di anak-anak gitu. Sebenarnya kan kita membangun peristiwa kan nggak hanya tunggal ya, nggak hanya peristiwa individu ya, ada peristiwa kelas, peristiwa lintas kelas, peristiwa bersama masyarakat. Nah, itu ada peristiwa yang memang dirancang dari nol anak-anak, tapi ada yang berupa paparan-paparan kan. Ini ya nggak apa-apa gitu. Kalau semua dibebankan pada individu semua gitu ya enggak. Kasihan anaknya nanti malah menjadi beban gitu. Jadi apa ya, ini tadi saling melengkapi, Saling terkait ya. saling terkait itu semua. Yang besarnya apa? Terjadilah ekosistem belajar. Ekosistem belajar. Kenapa sebenarnya kan sampai pada ini kan mandiri belajar, mandiri menentukan diri sendiri atau bahasa yang apa sih namanya merdeka ya, berdaulat ya, kedaulatan kan sebenarnya kita mau ngomong itu ya. Manusia itu punya kedaulatan di masing-masing individu, komunitas. Sementara arus besar di dunia ini kan sedang dibawa pada satu irama yang sama kalau kita sadari. Dan ini mencoba mempengaruhi melalui berbagai lini ya, misalnya di hukum ya, aturan main itu kan dipengaruhi nih. Terus melalui apa iklan dan apa kita terpapar secara visual, ini kita itu sedang di otaknya itu sedang dicuci otak untuk ke sana. Nah, kekuatan yang bisa melawan atau bisa mengelola itu supaya tetap menjadi individu yang merdeka, yang berdaulat, komunitas. Karena negara sudah aturannya sudah dimainkan oleh banyak orang yang berkepentingan. Nah, itu juga salah satu apa yang kami berarti peran gurunya harus itu ya Pak, all out sekali ya. Karena ya mungkin di dialog obrolan sama guru nggak sampai ke sana, nggak sampai yang saya omongkan tadi. Tapi itu ketika komunitas sistem ini berjalan, dia akan secara otomatis punya kemampuan itu, komunitas ini. Karena dalam proses pendamaian anak-anak kan memang
komunitas itu kan banyak berinteraksi kan dengan gurunya ya Pak ya, maka dia benar-benar harus all out sekali untuk intensif gitu ya, untuk mengawal bagaimana proses anak menganalisa tadi Ya. merancang. Misalnya gini, soal kedaulatan ya. Kita kan tadi menjadi PKBM ya, dengan sistem yang turunan dari pusat sana. Tetapi kami tetap melakukan ini tidak dengan mata pelajaran ya. Itu kan tentu kedaulatannya Salam gitu terhadap sistem pendidikan yang ada. Lalu apa komprominya atau dialognya di mana? Dialognya di wilayah PKBM-nya. Kami ada PKBM, ada orang-orang yang kayak saya dan teman-teman itu sebagai kalau di ini ya, Menteri Luar Negerinya gitu untuk urusan komunikasi dengan pemerintah, dengan orang-orang di luar yang tidak mengerti sistem ini gitu. Untuk ada tadi ya Pak, kompromi gitu ya Pak, bisa tapi kalau dari manajemennya Pak, untuk bisa mungkin ada dari khususnya di lingkungan sekolah, selain juga intensitas guru dengan muridnya, tapi kan ada juga lingkungan belajar yang dibangun Pak. Nah itu apakah memang ada manajemen khusus ya untuk mendesain untuk mendukung tadi tercapainya ekosistem, kemudian proses belajar yang memang diharapkan itu dibantu juga oleh pimpinan mungkin atau pengelola agar ini memang ada standar-standar Aman. lingkungan belajarnya memang ada ke sana Pak. Ini ya, karena kekuatan dari model ini itu dialog ya. Ruang-ruang dialog itu yang digunakan. Dialog itu melalui peristiwa kelas yang punya kebutuhan itu kan jadi dialog, akan terjadi obrolan di sana. Nah itu akan memperkuat terjadinya belajar di kelas itu gitu. Berarti ibaratnya tidak terlalu butuh kayak banyak biaya fasilitas yang harus tersedia hal-hal canggih atau ini harus proper kayak gini-gini Pak ya. Dengan kekuatan dialog itu sudah bisa itu kan hanya alat kan ya. Alat itu ya kita manfaatkan apa yang ada gitu. Oke. Jadi dalam ibaratnya kesederhanaan apa yang dipunya, yang penting ruang dialog tadi yang dikuatkan untuk menyentuh sisi-sisi terdalamnya tadi ya, yang substansi. Karena kadang kan mungkin itu Pak, kadang memunculkan semangat, motivasi itu kan kayak butuh eksternal, harus ini mungkin nyaman kursinya, harus ada ini dibantu ada literasi mungkin dengan media-media alat bantu kayak gitu Pak. Itu enggak ya, nanti kalau misalnya itu muncul pun dari kebutuhan ya, misalnya kelas kita kayaknya anak-anak yang kelas 4 sudah mulai butuh kursi ya, kalau di lesehan karena kayak anak-anak yang kecil kok menjadi kurang efektif atau apa gitu. Itu munculnya dari kebutuhan. Lanjut Istamir. Masih 5 jam baterainya Pak ini. Saya perlu nganterin. Oh iya. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Oh. Pak.